Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berada pada chapter awal mata kuliah Curmat, yakni tentang penjelasan buku ajar. Pada chapter ini saya membagi menjadi 3 bab ya, atau 3 penjelasan. Yang pertama yakni tentang pengertian dari buku ajar, kemudian manfaat dan ciri-ciri buku ajar. Kemudian yang terakhir yakni jenis atau macam-macam dari buku ajar. Yang pertama yakni pengertian dari buku ajar merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Ya, setiap dosen atau guru membutuhkan buku ajar untuk membantu proses mengajar. Tujuan dari buku ajar tidak lain untuk membantu komunikasi antara pengajar dan peserta didik. Sedangkan bentuknya bisa berupa teks, buku paket, atau buku materi. Adapun penjelasan buku ajar menurut Dikti, yakni buku pegangan untuk mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh pakar di bidangnya masing-masing. Buku ajar ditulis oleh pakar dan bidangnya masing-masing ya. Dalam perkembangannya buku ajar tidak lagi diterbitkan oleh pemerintah, melainkan oleh pihak swasta. Yang selanjutnya pemerintah menetapkan standar ya, standar tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap penerbit buku. Adapun manfaat dan ciri dari buku ajar yakni yang pertama membantu dosen atau guru dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua memudahkan penyajian materi saat pembelajaran di kelas. Yang ketiga menumbuhkan motivasi mahasiswa atau siswa dalam pengembangan diri, terutama dalam memahami materi. Sebenarnya ada cukup banyak, sekitar ada 5 atau 6 ya manfaatnya. Cuman ini saya ambil hanya masing-masing 3 yang saya kira ini yang lebih mudah untuk difahami. Terkait ciri-ciri, yang pertama yakni bersifat mindful, yang berupaya untuk memberikan perspektif baru bagi peserta didik supaya lebih kritis. Jadi tujuannya buku ajar yakni membuat peserta didik itu agar selalu penasaran ya, dan selalu berpikir kritis terkait apa saja materi-materi yang berada di dalam buku ajar. Yang kedua yakni mendorong motivasi belajar siswa maupun mahasiswa supaya melakukan belajar tanpa harus disuruh. Ibarat kata siswa sudah tertarik dengan materi yang diajarkan tanpa harus kita seorang guru itu menyuruh untuk belajar ya. Jika seorang siswa sudah tertarik dan memiliki motivasi untuk belajar, otomatis seorang guru tanpa susah payah menyuruh, peserta didik akan mencari ya, mengulik-ulik atau memiliki rasa penasaran dari materi tersebut. Itu ciri buku ajar yang kedua. Yang ketiga yakni dikemas secara sederhana supaya lebih mudah difahami dan tidak memunculkan kontradiktif dan tetap relevan ya. Dikemas sesederhana mungkin, kemudian kalau bisa semenarik mungkin ya.
agar mudah difahami dan tetap relevan pada saat sekarang atau pada zaman sekarang kan. Buku-buku ajar harusnya sangat berbeda ya, seperti zaman old yang mungkin hanya berupa kata-kata saja dan minim gambar-gambar yang menarik. Alangkah lebih baiknya buku ajar pada saat ini ya kalau bisa lebih penuh warna ya, supaya lebih menarik. Yang terakhir yakni terkait jenis. Di sini saya menyebutkan ada sekitar 4 buku jenis. Yang pertama yakni buku referensi. Penjelasan mudahnya, buku referensi yakni buku yang memuat informasi ringkas dan padat, semacam ensiklopedia, kamus, atlas, dan sejenis buku pedoman lainnya. Kemudian buku diktat, yakni buku yang lingkup cakupannya ini tersebar dalam kelas yang diajarkan. Istilah lainnya yakni seperti modul pada tingkat pendidikan dasar atau disebut LKS. Ya. Ada pula yang namanya modul. Modul biasanya digunakan guru sebagai bahan ajar siswa secara mandiri. Modul pembelajaran dapat dipelajari oleh siswa sendiri secara perorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri. Modul juga dikemas secara sistematis dengan cakupan materi dan evaluasi yang dapat dipakai secara mandiri. Sedangkan buku teks yakni buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas dengan cermat dan disusun oleh pakar atau para ahli dalam bidang tersebut atau bidangnya masing-masing ya. Buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidang tertentu dan tujuan instruksional yang dilengkapi sarana-sarana pengajar yang serasi dan mudah difahami oleh pemakainya.